Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kita berada dalam perlindungan Tuhan pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini, pada kesempatan ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Dan pada saat ini yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, memimpin dengan kekuatan dan keberanian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan memimpin dengan kekuatan dan keberanian? Yaitu mengajak atau mengajak orang lain atau untuk melakukan kemampuan atau untuk melakukan sesuatu dalam sikap berani, dalam sikap percaya diri dan tidak takut dalam menghadapi kesulitan apapun. Nah, begitu juga saudara-saudara yang terkasih yang dilakukan Yosua, yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, di mana ia harus benar-benar dalam melakukan perintah Tuhan, di mana Tuhan sendiri memotivasi Yosua dalam perjalanan hidupnya, di mana Yosua ini merupakan pembantu yang akrab dan setia kepada Musa, sehingga ia memperoleh sehingga dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga ia memiliki panggilan Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayatnya yang pertama di sini sampai ayatnya yang kelima, di sini Tuhan benar-benar mengajak Yosua dan memberitahu kepada Yosua bahwa apa yang dilakukan Yosua dan bagaimana apa yang dilakukan Yosua dalam perjalanan hidupnya, sehingga ia memperoleh dan bisa memimpin dengan ketaatan, tidak takut dan kuat dan berani. Dan Tuhan berjanji dengan Yosua di dalam ayat ini, di mana bagaimana ia memimpin Musa, begitu juga ia memimpin dan menyertai Yosua. Hanya saja ia memperintahkan kepada Yosua, di mana Yosua harus benar-benar taat, berani dan mengandalkan Tuhan dan memperkatakan kitab Taurat yang telah tertulis dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan diri Yosua. Tuhan sendiri memperintahkan Yosua, di mana ia harus kuat dan teguh dan benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan terhadap dirinya, sehingga ia bisa memimpin bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita bisa ambil dalam perintah Tuhan kepada Yosua, yaitu bagaimana Tuhan memotivasi Yosua untuk melakukan segala sesuatu, yaitu harus penuh keberanian, kekuatan, ketaatan, dan tidak takut dalam menghadapi sesuatu. Tuhan telah berjanji kepada Yosua bahwa ia akan menyertai Yosua dalam kepemimpinan Yosua. Hanya saja taatilah apa yang diperintahkan Tuhan dan perkatakanlah kitab Taurat yang telah
diperintahkan Tuhan, itu yang disampaikan Tuhan terhadap Yosua. Mungkin Yosua pada saat itu dia merasa tidak percaya diri, makanya di situ Tuhan menguatkan dia sendiri bahwa engkau harus bisa. Tuhan akan memimpin dia dalam perjalanan hidupnya. Sehingga kita juga, saudara-saudara yang terkasih, apapun yang kita alami dalam diri kita, yang dimana ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus berteguh kepada Tuhan, di mana Tuhan sendiri telah berjanji kepada Yosua. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua taat terhadap janji dan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, Tuhan akan menyertai Yosua dalam perjalanan hidupnya. Begitu juga dalam diri kita, saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita ingin berjuang, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Tuhan itu akan memimpin kita dalam apapun yang kita alami, asalkan kita harus benar-benar teguh di hadapan Tuhan. Di sini saudara yang terkasih, di dalam ayatnya ini Tuhan benar-benar menyatakan motivasi yang begitu dipercaya kepada Yosua sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi poin kita itu janji Tuhan. Nah, yang bisa kita lihat dari sini yaitu di sini telah dalam ayat yang ke-9, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah janji Tuhan terhadap Yosua. Jadi ketika Tuhan berjanji itu, kita tidak perlu ragu dan takut dalam menghadapi sesuatu. Kita harus berani dalam menghadapi sesuatu. Kita tidak perlu takut karena Tuhan telah berjanji sendiri bahwa Ia akan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Dia akan menyertai kita dalam perjuangan kita, asalkan kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, dan kita benar-benar berteguh kepada Tuhan. Nah, kesimpulan kita, saudara-saudara kasih, bahwa kita harus benar-benar taat terhadap Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam perjuangan kita, melainkan kita berani menggapai sesuatu, kita berani dan kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, karena Tuhan telah berjanji sendiri bahwa Ia akan menyertai kita dalam perjuangan apapun, asalkan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, asalkan kita memperkatakan Taurat Tuhan dalam diri kita, dalam keseharian kita, dan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Nah, demikian saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang bisa sampaikan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.